Rizalea Putri, Prodi Perbankan Syariah, NIM 212100191. Jadi saya di sini akan menjelaskan jenis-jenis surety bond, di mana itu surety bond itu ada pengertiannya adalah kesepahaman yang tersusun antara tiga pihak, di mana penjamin emisi memberikan kepada pihak berikutnya untuk melayani pihak luar. Jadi dalam pengertian surety bond ini bahwa disepakati apabila pihak yang dapat diandalkan lalai atau lalai menyelesaikannya berkomitmennya terhadap pihak luar atas apa yang telah disepakati, maka pinjaman akan menggantikan posisi pimpinan untuk menyelesaikan pekerjaan atau membayar. Adapun jumlah kasus sesuai dengan nilai kerugian berdasarkan pemahaman yang disepakati. Jadi adapun yang berikutnya itu ada dasar hukum perjanjian surety bond. Jadi dasar hukum perjanjian surety bond ini dikenal ataupun dilaksanakan di Amerika pada tahun 1837 oleh William L. Watson yang menerbitkan pamflet yang mengusulkan pembentukan The New York Guaranty Company. Jadi dalam hukum perjanjian surety bond ini adapun jamin-jaminan merupakan suatu yang penting dalam suatu produk asuransi musibah, di mana protek merupakan suatu pengertian yang telah sendirinya menjalankan jaminan tunduk pada peraturan tersebut. Adapun jenis-jenis surety bond ada dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada bid bond. Bid bond itu merupakan suatu jaminan diharapkan oleh pimpinan dengan asumsi mereka ingin ikut serta dalam halusnya suatu proyek pembangunan yang didukung oleh pemilik usaha tersebut. Jadi ada yang kedua itu ada jaminan eksekusis. Jaminan eksekusis ini adalah jaminan atas kesepakatan setelah selesai. Maka pada saat itulah ditandai kontrak sesuai yang diberikan oleh pihak kepada pihak ketua yang menunjukkan kemampuan pihak utama untuk menyelesaikan pelaksanaannya. Yang ketiga itu ada penyelesaian di muka jaminan. Jadi penyelesaian di muka jaminan ini adalah jaminan dibuat dalam perjanjian direncanakan untuk orang-orang yang telah membantu bisnis yang benar-benar hebat namun secara finansial. Yang keempat itu ada support assurance. Support assurance ini setelah bekerja disepakati selesai. Jadi komitmen yang tersebut sebagai besar mencakup dari cicilan perjanjian, beberapa jumlah tunai yang digunakan uang sebagai pemeliharaan, dan cadangan simpanan untuk biaya perbaikan pada kemungkinan timbul kerugian telah serah diterima pertama dilakukan. Jadi support assurance ini memiliki sumber daya. Ini dapat mencairkan jika ada jaminan dan perusahaan email yang disebut jaminan pemeliharaan. Terus ada pun ciri-ciri surety bond. Ciri-ciri surety bond ini adanya pemahaman utama perjanjian. Jadi adanya pemahaman perjanjian ini dibuat oleh obligal yang menjadi itu adalah perjanjian pokok, yang dimana itu perjanjian akan dijadikan alasan untuk melaksanakan jaminan yang diberikan melalui email kepada menjamin pimpinan. Terus adapun yang kedua itu menyinggung pemahaman utama. Jadi jaminan ini adalah diberikan oleh untuk penjaminan emisi kepada ketua adalah semacam perjanjian yang disahkan oleh kedua pelaku. Adapun yang ketiga itu ada standar melakukan secara mandiri atau bersama-sama. Jadi dalam hal ini kontrak jaminan terdapat pengaturan antara pimpinan dan pengamanan yang keduanya mempunyai komitmen untuk bekerja secara bersama-sama atau mandiri. Terus adapun yang selanjutnya itu ada pemulihan. Jadi pemulihan ini adalah perpanjangan kembali untuk perlindungan memenuhi komitmen pembayaran vital. Terus adapun jangka waktu jaminan obligasi. Jadi jaminan jangka waktu ataupun disebut dengan obligasi ini jaminan-jaminan yang tingkat dasar menjamin keseluruhan jangka waktu yang waktu perjanjiannya dibuat oleh pimpinan dan penerima obligasi. Terus adapun tidak bisa dijatuhkan secara tunggal. Jadi tidak bisa dijatuhkan secara tunggal ini penjamin emisi tidak dapat membatalkan jaminan semata-mata sepanjang kontrak kerja antara pimpinan dan penerima obligasi masih aktif. Dan adapun yang terakhir itu ada gagasan penjaminan. Gagasan penjaminan ini adalah mensyaratkan angsuran jaminan setelah pelaksanaannya, yang merupakan batasan tanggung jawab penjaminan, baik sebagai dan seluruh komitmen pimpinan ditentukan dalam perjanjian pokok. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.